kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, Pak Syekh, Pak Kabid, dan para peserta yang kami hormati. Memang tahun ini seminar museum kita beri tema tentang pelestarian bahasa. Pelestarian bahasa, manuskrip, dan aksara. Tahun lalu seminar museum menggali tentang Bima dalam lintasan sejarah. Insya Allah tahun depan kita fokus ke pakaian adat nanti, tentang busana adat. Tahun ini kita fokuskan kepada bahasa, manuskrip, dan aksara, karena kita perlu melakukan pelestarian juga terkait bahasa, manuskrip, dan aksara. Baik, materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan perjalanan panjang bahasa Bima. Bahasa Bima itu dari mana sih? Kemudian bagaimana eksistensinya? Terus apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada bahasa Bima dari waktu ke waktu? Dimulai dari asal-usul bahasa Bima ini, dan bahasa-bahasa di Nusantara itu masuk dalam satu rumpun yang dikenal dengan rumpun Austronesia. Austronesia ini adalah rumpun bahasa yang terluas, meliputi wilayah-wilayah lepas pantai Asia, Asia Tenggara, kemudian dari Taiwan, Filipina, Samudra Pasifik, Hawaii, di lepas pantai timur sampai Madagaskar. Itu sangat panjang, dan bahasa-bahasa di Nusantara ini masuk dalam rumpun Austronesia. Dan bahasa Bima, bahasa Indonesia, dan bahasa tradisionalnya itu masuk dalam rumpun itu. Lanjut. Kemudian penyebaran Austronesia ini 3000 sebelum Masehi, karena orang-orang di Austronesia ini adalah orang-orang yang cukup berani dalam berlayar, melaut dengan perahu bercadik, mengarungi samudra yang luas sehingga sampai ke wilayah-wilayah yang sangat jauh seperti di Hawaii, Fiji, Samoa, dan Samudra Pasifik. Kemudian mereka memang menggunakan perahu bercadik ini ternyata sudah sejak lama gitu. Dan dari rumpun besar Austronesia itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa di Nusantara, dan juga ada bahasa Bima. Karena bahasa Bima juga mendapatkan serapan dari berbagai daerah, Jawa, Sulawesi, Eropa, banyak. Nanti ada tabelnya nanti itu. Lanjut lagi. Dalam beberapa penelitian, saya mengambil sampel penelitian Pak almarhum Dr. Samsudin yang mengatakan bahwa bahasa Bima itu sesungguhnya tidak memiliki afiliasi ke barat. Dia mengalami afiliasi ke timur, yaitu dikelompokkan dalam rumpun Bima Sumba. Kita tidak memiliki kesamaan dengan Sumbawa dan Sasak, tapi kita memiliki kesamaan ke timur sebenarnya. Sehingga Pak Dr. Samsudin membagi 3 dalam rumpun Bima Sumba itu, yaitu subkelompok Bima Komodo, Manggarai, Ngada, dan Lio. Kemudian yang ketiga adalah Sumba dan Sawu. Kemarin itu ya sekitar 3 bulan yang lalu ada mahasiswa S2 dari UGM, dia datang ke Asimbojo mencari referensi juga berkaitan dengan kekerabatan bahasa antara Bima Sawu. Ternyata di Sawu itu memiliki kekerabatan, kemiripan bahasa dengan di Bima gitu. Bayangkan Sawu itu dan di celah sana, di dekat samudra, di dekat Australia sana, dia di ujung timur Sawu ini, Sabu Sawu itu. Dan di Larantuka ada farm marga di sana, itu farm Bima Kore. Ternyata mereka dari orang-orang Korea yang eksodus ke sana akibat letusan dasar Tambora 1815. Tapi mereka tidak melupakan bahasa aslinya. Kemudian
Kalau menurut Muslimin Hamzah, 3.500 tahun silam itu orang-orang Komodo itu bertutur bahasa Bima, tetapi bahasa itu sudah hilang pada perkembangannya, tidak dituturkan lagi. Nah, yang di bawah itu ada beberapa peneliti tentang bahasa Bima dan eksistensinya, seperti Brandes Jonker, Escher, Dian Fernandes, dan yang didukung oleh Dr. Samsudin ini adalah Escher mengatakan eksistensi kelompok Bima Sumba dalam 17 kelompok bahasa di wilayah Manggarai. Lanjut. Nah, yang menarik, Jolinger itu seorang peneliti geologi, membagi bahasa Bima itu dalam 2 kelompok, yaitu bahasa Bima pegunungan dan bahasa Bima daratan. Nah, ini Jolinger ini adalah peneliti dan bisa dikatakan dia adalah pendaki pertama Gunung Tambora setelah puluhan tahun Tambora itu meletus, tepatnya tahun 1854 di masa kalau di Bima Sultan Ismail. Nah, kami kemarin itu ketika kegiatan TK Tambora itu sebenarnya ingin memberi nama puncak Tambora yang di sebelah utara melalui Kewidato itu puncak Jolinger, karena Jolinger ini yang pertama rupanya mendaki Tambora sebelum para pendaki yang lain mendaki Gunung Tambora. Ini tahun 1815, 1847 dia menemukan, nanti dipaparkan pada Dr. Sutri, aksara Bima itu ditemukan awal sebenarnya oleh Jolinger. Lanjut. Nah, kalau Jolinger membagi bahasa Bima itu dalam bahasa Bima pegunungan dan daratan, Abdullah Tayyab membagi bahasa Bima menjadi 2 bagian lagi, yaitu bahasa Bima lama dan bahasa Bima baru. Nah, bahasa Bima lama menurut Abdullah Tayyab itu dituturkan oleh orang-orang Dongo Ele yang sekarang ini Kecamatan Lambitu, atau oleh penelitian Ibu Rahmatia ini Ingendai. Saya juga termasuk yang pertama juga mengumumkan Ingendai, meskipun itu menuai kontroversi di kalangan masyarakat Semori, tapi pada akhirnya mengakui bahwa rumpun mereka adalah Ingendai atau Angindai. Nah, ada 7 desa di Tonggo yang bertutur bahasa Bima lama ini sebenarnya, yaitu di Doridungga, Kananta, Padende, Palama, Oo, Kala, dan Bawa. Tapi dalam perkembangan terakhir hasil survei saya juga dengan kantor bahasa, justru penutur ini hilang. Mungkin karena pengaruh akulturasi bahasa Bima yang begitu kuat di Tonggo, sehingga menyebabkan hilangnya bahasa Bima lama ini di wilayah itu, wilayah Dongo Ipa. Beda dengan wilayah Dongo Ele di Lambitu, dia masih tetap eksis dengan bahasa. Satu contoh saja, Bajo itu, orang Bajo di Soromandi itu orang Bajo, sama dengan orang Bajo di Bajo Pulau. Tetapi pada kenyataannya orang Bajo di Soromandi itu sudah tidak lagi menggunakan bahasa Bajo, mereka sudah menggunakan bahasa Bima. Itu akibat dari penetrasi bahasa Mojo di kawasan pesisir barat ini. Beda dengan yang di Bajo Pulau. Bajo Pulau itu masih tetap eksis, bahasa Bajo dipakai oleh warga di sana. Anehnya, ketika di Bajo mereka menggunakan bahasa Bajo, Ronggan akan pelabuhan sampai ya, kalau dari Bojo sedoge. Jadi bahasa itu hanya di batas pelabuhan itu saja. Tapi ketika mereka naik boat sama-sama ke Bajo Pulau, mereka menggunakan bahasa Bajo lagi. Gitu. Nah, ada juga penelitian saya kutip, bahasa Bima baru adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Bima, Doku, Pulau Moyo, dan sebagian Manggarai. Kita ini harus bangga bahwa bahasa kita itu menyebar kemana-mana, bahkan sampai di Manggarai. Ada orang pegawai PU di Manggarai itu ketemu dengan kita di Jakarta, dia tuh fasih sekali berbahasa Bima. Lalu saya tanya, kita ke wara keturunan dari Mojo atau mana?
nggak ada, dekake, buyut dan lain-lain, nggak ada. Memang saya lahir di sana, saya berbahasa Bima sampai sekarang. Dan mayoritas orang-orang di Manggarai itu, di Riau kota itu memang berbahasa Bima. Ini ada juga penelitian dari Ibu Sri Wahyuni dan Nurul Nurpria tentang analisis serapan bahasa Arab terhadap bahasa Bima. Ternyata banyak juga bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Bima. Lanjut lagi. Nah, kita kembali ke dialek. Di dalam penelitian Badan Bahasa Pusat itu masih memegang pada 4 dialek bahasa Bima. Dialek itu adalah variasi bahasa yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bukan sentu. Sentu itu adalah logat. Tapi ini berbicara tentang variasi bahasa yang membedakan satu sama lainnya. Makanya nanti kita itu rekomendasinya perlu membuat satu kamus perbandingan dialek-dialek ini untuk membedakan satu dengan yang lain. Ada juga yang sama, ada yang juga berbeda. Itu yang disebut dengan dialek. Penelitian Kantor Bahasa NTB, Bima ini terbagi dalam 4 dialek, yaitu dialek Serasuba, dialek Bawo, Kolo, dan Kore. Dialek Serasuba adalah dialek yang terbesar, mewakili seluruh wilayah di Kabupaten Bima dan Dompu, bahkan Manggarai itu, yang diwakili oleh Serasuba ini, lapangan ini. Yang dulu adalah pusat kekuasaan. Kemudian Bawo meliputi lagi Tarlawi, Kuta, Teta, dan lain-lain itu di atas Samori. Kemudian Kolo tersendiri, di sini ada dialeknya sendiri. Kemudian ada Kore. Kore ini kan satu kerajaan tersendiri. Dia memiliki bahasa, memiliki kebudayaan tersendiri. Tahun 2017 saya mendata hanya 2 orang yang masih mengingat bahasa Kore ini, adik kakak, Fatima Jakaria dan Ahmad Jakaria kalau nggak salah namanya itu, dari desa Kalopo di Kore itu, hanya tinggal 2. Nah, kita bagaimana upaya kita menyelamatkan ini? Kalau Kolo hanya 2 orang, Pak Jahrudin namanya, Pak Sahrudin di Kolo. Tapi menurut beberapa kali kita lakukan survei ke sana, ternyata penutur terbesar ada di bahasa Kolo itu ada di Bontok, bukan di Kolo lagi, tapi di Bontok ini. Lanjut. Nah, ini masih dialektometrisnya isolate. Sebenarnya ini nanti akan terjawab pada peta, ada peta nanti, peta bahasa di NTB dan peta bahasa di Bima. Lanjut. Nah, ini tadi 5 kekayaannya: Ingendai, Dongo Ipa, Kolo, Kore, dan bahasa Bima baru yang kita tuturkan saat ini. Lanjut lagi. Nah, kelompok Ingendai ini saya dulu meneliti untuk menulis buku tentang Sambori Negeri di Awan. Nah, sejak 2010 itu saya diberitahu oleh Pak almarhum Hadi Mansur, rumpun yang ada di situ adalah Ingendai. Nah, ini juga diperkuat penelitian di Muhammadiyah. Ini sudah buat kamus ini, kamus bahasa Ingendai. Dalam tesisnya pembertahanan ya, pembertahanan bahasa Ingendai. Yang terdiri juga ternyata ada 7 lagi sub dialek yang ada di Kecamatan Lembitu itu, yang terbagi dalam 6 desa di sana. Lanjut, ini sudah 6 desanya ini: Teta, Kuta, Semuri, Londu, Kemoro, dan Kelompu di Kecamatan Lembudu. Kalau Tarlawinya di Kecamatan Wawo. Dia sudah bisa kan? Tarlawinya di Wawo, 5 desa di Lembitu, 1 desa di Lembudu. Lanjut. Nah, ini 7 subdialek. Ini saya kutip dari Ibu Rahmatia juga terkait dengan 7 subdialek Ingendai itu. Ini Semori dengan dialek halus, Kuta dialek intonasi sedang, Kaporo, Lombu, dan Kowa dialek intonasi tinggi. Gitu. Kenapa halus? Saya menemukan ada beberapa kosakata Sambori itu yang sama dengan bahasa di asli ini. Misalnya Marune Otu sama dengan yang di Sambori ini. Kemudian di desa Teta justru
antara theta atas dengan theta bawah itu berbeda ya. Antara TSL atau berbeda pada satu desa. Kemudian ini hasil penelitiannya. Lanjut. Nah, ini tunggu IPA ini tadi seperti yang kita sebutkan di awal, itu bisa dikatakan ini punah kalau kita tidak menginventarisasi 7 desa ini. Kita fokus di 7 desa ini, apakah masih dengan bahasa Bima lamanya atau bagaimana itu sekarang? Karena sudah mengalami proses pembauran akulturasi yang cukup panjang dengan bahasa Morojo. Saya memperkirakan dominasi bahasa Bima baru yang cukup besar yang dikirakan dalam proses yang panjang menyebabkan bahasa Donggo IPA itu tergeser dan masyarakatnya telah menggunakan bahasa Bima baru. Ya, lanjut. Bahasa Kolo sudah saya paparkan juga tadi, itu memiliki bahasa sendiri yang oleh penelitian kantor bahasa disebut sebagai dialek Kolo, dan jelas pada masa lalu dia adalah bahasa tersendiri. Lanjut, ini Kore ya bahasa sendiri, kemudian bahasa ini tinggal hanya 2 orang sekarang. Jadi sebab kepunahan bahasa itu yang pertama adalah disetan, yaitu bencana alam. Yang kedua adalah hijrahnya pendukung bahasa itu. Yang ketiga adalah akulturasi yang kuat dari bahasa di sekitarnya, sehingga menyebabkan bahasa Kore ini punah. Bahasa Kolo juga punah, kecuali yang di Rumpun Ingendai itu yang masih tetap eksis. Karena Sanggar kan dia akibat letusan Kebora, kemudian Bajak Laut, kemudian digabungkan dengan Bima pada tahun 1926. Lanjut. Ya, bahasa Bima baru tadi sudah mendapat banyak serapan. Lanjut lagi. Nah, ini tabelnya dialek. Saya menemukan bahwa misalnya ini Kolo, Pandaha, Manasu, Bako, memasak. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat ada kesamaan bahasa Bima lama itu dari 3 rumpun tadi itu dengan satu sama lain. Misalnya asu, lako, asu semua ini, itu 3 ini. Asu Kolo, asu Ingendai cuman Kore kata-kata disebut lako, gitu. Manu sama, jangan. Kemungkinan tiga dialek ini dulu bahasa yang sama, itu bahasa Bima lama itu, atau bahasa Bima pegunungan oleh Jolinya itu. Ini kalau bahasa Kolonya Nevae, Malupa, Sanepa, Neva, lupa, gitu. Ini ada perbandingan. Ini untuk mendengar ini palinga, rina, gitu. Jadi ada beberapa kesamaan dari bahasa-bahasa yang itu dulu berlimpah. Lanjut lagi. Nah, perbedaan bahasa Bima, saya tidak menemukan kalimat Kore. Yang ini hanya kalimat Kolo dan Ingendai. Misalnya apa kabar? Kalau Kolo itu apa roje? Kalau Ingendainya inebe habamu. Kalau Dai bahasa Bima baru udah habamu. Kemudian ini misalnya saya suka kamu. Kalau bahasa how deheu. Kalau bahasa Ingendainya rais kewe. Kalau bahasa baru naon ngomi. Perlu ni kalaca bahasa pembelan pakai ini melawannya hari Kolo orang berdua. Hari Kolo saat juga maaf saya tidak bisa menampilkan yang Kore karena saya tidak mewawancarai tentang struktur kalimatnya pada saat itu. Maka perlu kita tidak lanjuti itu penelitian khusus. Ini ada duta budaya Kore nggak ini?
Nggak hadir ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ingin kita terbitkan buku istilah khusus di Asimbojo itu, karena ada tingkatan kasar, menengah, halus. Kasarnya misalnya naha itu nuhiraha, menengahnya naha. Kalau bahasa istana itu tando, bahasa di sini di asini artinya makan. Kemudian makan timba, kasar kan, maru, otu itu tidur, otu bahasa istana. Kemudian bulunau kalau mau goreng, mau gori-gori bulunau gitu. Wode lolu kalau halusnya. Kemudian mati itu mate caki, mate mbora. Sehingga julukan sultan-sultan itu kan membora di Jakarta, Sultan Muhammad Salahuddin, membora di Daha, yang mangkat di Daha, membora di Ceylon, itu misalnya membora itu wafat, mangkat. Kalau kasarnya loko itu belase, kasar belase itu, loko kelende perut. Asik kelende itu istana, ya, artinya perut yang melahirkan raja-raja, asik kelende. Kemudian enggana itu, enggana lagi capa kelende. Kalau Buddha caki, Buddha mate ilo, Buddha itu mate ilo kalau bahasa di sininya. Jadi ini yang kita ingin terbitkan istilah supaya itu tidak hilang. Lanjut. Nah, tadi ada juga persamaan bahasa Bima dan Jawa kuno itu memiliki kemiripan yang banyak. Misalnya ini kuta-kuta, pagar, jara, jaran, kuda. Kemudian watu, teta itu ternyata teta ayah itu dari Jawa kuno. Kalau itu Jawa kalau teta lo jadi ino de tentera. Teta ayah. Bisa pulau. Kemudian dosa sama asu, kembau, kebo, lampa, entasa sama itu. Lanjut. Ini ada 11 bahasa di NTB, itu ada 11 bahasa, yaitu bahasa Bajo, Bali, Bima, Bugis, Jawa, Madura, Makassar, Mandarin, Ampenan, Melayu, Sasak, Sumbawa. Ini 11 bahasa di NTB. Ini petanya. Lanjut lagi. Penyebaran bahasa Bima di NTB itu ini termasuk Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa sebelah timur dan Provinsi NTB. Selain tersebar di tanah asalnya, bahasa Bima juga tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Timur dan juga di Pulau Lombok. Itu penyebaran bahasa Bima. Lanjut. Ini petanya. Yang ada ini seperti di sini ini adalah dialek sendiri ya. Ini di Dompu, ini sampai di sini. Sebaran bahasa Bima untuk di ujung timur Pulau Sumbawa. Lanjut. Nah, kesimpulannya ini bahasa Bima lama pernah hidup dan ditutupkan oleh masyarakat Bima. Bahasa Bima baru ditutupkan saat ini telah mendapatkan serapan dari banyak sekali bahasa-bahasa di dunia. Kemudian kekayaan bahasa Bima perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan melalui penyusunan kamus, buku petua leluhur, dan kegiatan pempertahanan bahasa baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Terlepas dari 5 kelompok di atas itu adalah dialek atau bahasa, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah itu dialek atau bahasa. Kemudian perlu penerbitan buku perbandingan dialek, bahasa Ingendai, Kolo, dan Kore, serta glosarium tadi bahasa Bima di Istana Bima. Begini, untuk memastikan bahwa itu dialek atau bahasa, ada dialektometrisnya, ada penelitian. Apabila lebih dari 80%, maka dia masuk bahasa yang tersendiri. Maka sekarang sebenarnya yang menantang adalah penelitian kantor bahasa dengan penelitian Muhammadiyah ini agak berbeda.
Kalau penelitian kantor bahasa mengatakan bahwa 4 dialek, tapi dari hasil penelitian Ibu Rahmatiani menunjukkan bahwa di Samori, Tetak, Utan, Tarlawi itu bahasa sendiri, karena sudah lebih dari 80% tadi itu, 80% perbedaannya. Jadi ada 80% perbedaan jauh, sehingga dia bisa menjadi satu bahasa tersendiri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti akan berkembang di sesi tanya jawab. Ini panel ya, semua dulu panel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.